kita berharap bahwa Anda juga bisa melakukan hal-hal yang terbaik pada masa KKN ini. Jaga betul nama Undip. Kita ini hanya bagian dari lintasan sejarah saja. Jangan sampai apa yang kita lakukan merusak sejarah Undip. Halo semuanya, perkenalkan saya Tria Budiarti, mahasiswi Statistika, Fakultas Sains dan Matematika, Universitas Diponegoro. Dan ini adalah kegiatan KKN saya. Universitas Diponegoro mewajibkan setiap mahasiswanya untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Namun, sejak adanya pandemi COVID-19, pelaksanaan KKN dilakukan di masing-masing wilayah tempat tinggal mahasiswa atau yang biasa disebut KKN pulang kampung. KKN Tim 1 Undip 2021-2022 ini mengusung tema pemberdayaan masyarakat menuju pasca COVID-19 berbasis SDGs. Salah satu wilayah pelaksanaan kali ini berada di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya di RW 15, Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan. Sebelum melaksanakan program kerja KKN, saya melakukan perizinan terlebih dahulu di wilayah KKN, yaitu di Kelurahan Tlogosari Kulon bersama dengan teman sekelompok. Kemudian dilanjutkan dengan perizinan di wilayah RW 15, sekaligus mendiskusikan program kerja yang akan saya laksanakan selama 42 hari. Setelah itu, saya melakukan survei wilayah untuk mencari permasalahan yang perlu diselesaikan dengan program yang akan saya buat nantinya. Kelurahan Tlogosari Kulon merupakan salah satu dari 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Pedurungan. Daerah ini merupakan salah satu tempat di Semarang yang menjadi pusat perniagaan dan perdagangan, mulai dari pengusaha kelas mikro dan menengah hingga pengusaha kelas atas. Pertumbuhan dan perkembangan lingkungan Tlogosari Kulon yang semakin hari semakin maju menjadikan daerah ini sebagai salah satu daerah yang menjadi tujuan investasi pengusaha kelas atas untuk mendirikan bangunan berupa toko, ruko, kantor, dan lainnya. Secara administratif, wilayah Kelurahan Tlogosari Kulon terdiri dari 28 RW dan 251 RT. Luas Kelurahan Tlogosari Kulon sebesar 280,5 hektar. Dengan batas-batas wilayahnya yaitu Kelurahan Muktiharjo di sebelah utara, Kelurahan Tlogosari Wetan di sebelah timur, Kelurahan Kalicari di sebelah selatan, dan Kelurahan Sawah Besar di sebelah barat. Kelurahan Tlogosari Kulon memiliki jumlah penduduk sebanyak 32.639 jiwa yang terdiri dari 16.240 penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 16.424 penduduk berjenis kelamin perempuan. RW 15 yang merupakan lokasi KKN saya terdiri dari 7 RT dan profesi penduduknya pun beraneka ragam. Di RW 15 juga memiliki beberapa fasilitas seperti rumah pintar, tempat bermain, lapangan, masjid, sekolah dasar, dan TPQ. Untuk
Program kerja pertama yang saya buat yaitu mengenai COVID-19 varian Omicron. Di program 1 ini, saya membuat infografis yang berisi informasi tentang varian Omicron, mulai dari fakta, gejala, data jumlah pertumbuhan kasus, serta cara pencegahannya. Hal ini dilatar belakangi oleh pesatnya jumlah pertumbuhan kasus Omicron di Indonesia. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara saya kepada beberapa warga di RW 15, mereka belum cukup tahu apa itu varian Omicron. Nah, output dari program 1 ini yaitu berupa poster yang ditempel di sekitar RW 15, serta sosialisasi secara door-to-door kepada beberapa warga. Program kerja kedua yang saya buat yaitu mengenai pencegahan narkoba kepada anak dan remaja. Sama seperti program 1, di program 2 ini saya membuat infografis yang berisi informasi tentang data pengguna narkoba pada anak dan remaja dan cara pencegahannya oleh orang tua. Meskipun sekarang tidak ditemukan warga yang menggunakan narkoba, tetapi ternyata dahulu terdapat salah satu warga yang diketahui menggunakan narkoba. Selain itu, berdasarkan data yang ada, tingkat penggunaan narkoba pada kalangan anak dan remaja saat ini semakin naik. Untuk output dari program 2 ini juga masih sama seperti program 1, yaitu berupa poster yang ditempel di sekitar RW 15, serta sosialisasi secara door-to-door kepada beberapa warga. Nah, untuk program kerja 3 dan 4 saya berkaitan dengan SDGs, yaitu edukasi terhadap generasi muda. Pada program kerja ketiga, saya melakukan edukasi statistika deskriptif dengan Excel kepada remaja di sekitar RW 15 secara online melalui media Zoom Meeting. Adanya edukasi ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan remaja sekitar RW 15 terhadap statistika. Padahal, statistika sendiri merupakan ilmu yang sangat penting karena saat ini kita hidup di dunia informasi. Dan banyak informasi ini ditentukan secara matematis dengan bantuan statistik. Untuk program kerja terakhir saya yang merupakan lanjutan dari program 3 adalah membuat modul penggunaan Excel yang disertai contoh analisis statistika deskriptif yang dibagikan kepada remaja di RW 15. Hal ini dilatar belakangi oleh tidak adanya pelatihan khusus mengenai software Excel baik di sekolah maupun di luar sekolah. Sehingga pemahaman mengenai penggunaan Excel pada remaja di RW 15 masih cukup rendah. Halo, aku Salsa, salah satu peserta program edukasi statistika yang diadakan oleh Mbak Tria. Waktu pelaksanaan edukasi seru banget nggak ngebosenin. Berkat adanya program ini, aku jadi lebih tahu tentang statistik dan penggunaan Excel. Terima kasih Mbak Tria. Halo, perkenalkan nama saya Nabila. Saya salah satu peserta program edukasi statistika yang diadakan oleh Mbak Tria. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Mbak Tria karena sudah mengadakan program edukasi statistika ini. Karena saya pribadi setelah mengikuti program edukasi ini jadi lebih paham mengenai statistika. Lalu adanya pemberian modul penggunaan Excel juga menambah pengetahuan saya dan saya jadi lebih mengerti bagaimana memanfaatkan fungsi-fungsi tools yang ada di Excel. Terima kasih. Selain melakukan 4 program tersebut, saya juga mengikuti kegiatan yang diadakan di lokasi KKN saya, seperti mengikuti PJN, senam bersama, membantu perbaikan sarana prasarana yang ada di TTQ Asalamah, dan lain sebagainya. Meskipun KKN ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19 dan harus dilaksanakan di kampung halaman sendiri, KKN ini tetap memberikan kenangan yang membekas bagi saya.